Haleluya. Tuhan, kita bersyukur buat waktu yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Seberapa banyak kita yang bisa hadir pada hari ini adalah anugerah Tuhan. Nah, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Dua Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus 5 ayat 21 ini sebagai ayat pokok pada perayaan Paskah pada hari ini. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya karena Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi dengan suara yang lebih besar lagi, 2, 3, ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Dia, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Sepertinya coba ulang dulu. Lihat dulu. Coba ulang dulu. Itu adalah PowerPoint. Oke. Baik. Jadi saudara-saudara, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan Kristus tidak berdosa, tetapi Allah membuat Dia menanggung dosa kita, supaya kita berbaik kembali dengan Allah karena bersatu dengan Kristus. Dalam bahasa Batak, ayodo dipatu padibata unokok kita gawe dosa iban naso tumarga dosa asa gawe anti gorang di debata kita di bagasan iman. Ini adalah ayat firman Tuhan. Bisa dikatakan ayat ini juga adalah menjadi inti dari penyelamatan, ya. Jadi ada banyak ayat-ayat Alkitab. Di dalam ayat itu bisa tersimpul semua kebenaran. Misalnya dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan seterusnya. Di dalam Yohanes 3:16 juga demikian. Dan dalam Yohanes 6 kalau nggak salah dikatakan, Aku datang dari Bapa. Aku datang ke dalam dunia dan aku pergi kepada Bapa. Jadi ayat-ayat itu bisa mewakili seluruh Injil, ya. Dalam satu ayat Injil itu bisa disimpulkan. Jadi dalam 2 Korintus 5:21 juga demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi begitu singkat, tetapi di sana tersimpul semua misi dari Yesus Kristus. Nah, mari kita lihat tema firman Tuhan sebagai renungan kita pada Jumat ini, penebusan Kristus. Nah, apa yang menjadi landasan dari karya penebusan Kristus? Di dalam ayat ini kita diberitahukan, ya. Jadi kalau ahli
Alkitab mempelajari ayat ini, melihat ayat ini, setiap kata dari kalimat ini, dari ayat ini begitu berharga. Begitu berharga. Karena di dalam setiap kata itu ditempatkan Tuhan begitu rupa untuk menyimpulkan cerita yang panjang, tapi bisa disimpulkan di dalam kalimat yang pendek. Itulah ayat ini. Karena Roh Kuduslah yang mengilhami firman ini, maka Roh Kuduslah yang menyusun sedemikian rupa kata demi kata untuk menyingkapkan isi hati Tuhan. Nah, dikatakan di sini apa yang menjadi landasan dari karya penebusan Kristus itu, kita lihat di dalam 2 Korintus 5:21 tadi, Dia yang tidak mengenal dosa. Jadi dasar Kristus itu menebus manusia itu adalah kesucian. Dia tidak mengenal dosa. Nah, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan semua manusia wajiblah dihukum, berada di bawah murka Allah. Tetapi kenapa dia yang tidak mengenal dosa lalu mati, lalu dihukum? Padahal kalau orang yang suci itu tidak bisa dihukum. Bagaimana kita bisa membayangkan seseorang yang hidup tanpa dosa? Jadi kalau dipelajari di sejarah dunia ini, tidak seorang pun yang tidak berdosa. Baik dalam Kejadian sampai Wahyu, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Bahkan berapa miliar penduduk dunia ini, tidak pernah ditemui seorang yang tidak berdosa. Tidak ada. Di agama manapun tidak ada ditemui seorang pun yang tidak berdosa. Dalam sejarah manusia yang kita kenal hidup tanpa dosa, tidak ada. Baik itu Adam, baik itu Nuh, baik itu Henok. Mungkin Bapak Ibu pikir Henok itu kan diangkat oleh Tuhan hidup-hidup ke surga, berarti dia tidak berdosa. Ada 2 orang yang diangkat oleh Tuhan ke langit, hidup-hidup tidak mengalami kematian. Yang pertama adalah Henok, yang kedua adalah Elia. Lalu kita berpikir berarti orang ini tidak berdosa. Alkitab mengatakan semua orang yang dilahirkan, semua manusia yang dilahirkan oleh perempuan berdosa. Tidak ada sejarahnya di bawah kolong langit ini manusia tanpa dosa, kecuali Yesus Kristus. Alkitab mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 46, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Jadi Yesus menantang, siapa di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Satu waktu ada seorang wanita yang tertangkap basah berdosa. Lalu dia diseret ke hadapan Yesus oleh ahli-ahli Taurat Farisi. Lalu ahli Taurat Farisi berkata, "Guru, bukankah hukum Taurat berkata kalau ada wanita yang berdosa, dia harus dilempar dengan batu sampai mati?" Ini ahli Taurat orang Farisi memang gak adil, ya. Wanitanya yang disalahkan, laki-lakinya nggak tahu di mana. Mungkin salah satu dari mereka.
Nah, jadi apa kata Yesus? Lalu Yesus menulis di tanah. Lalu Yesus bangkit dan berkata, siapa di antara kamu yang merasa tidak berdosa, dialah duluan yang melemparkan batu kepada wanita ini. Karena semua orang sudah mengambil batu. Karena menurut hukum Taurat, wanita yang demikian harus dilempari dengan batu sampai mati. Dan orang melempar tidak bersalah. Karena itu hukum. Yesus berkata, siapa yang merasa di antara kalian yang tidak berdosa, dialah duluan yang melempar batu kepada perempuan ini. Akhirnya satu demi satu orang-orang ini mundur pergi. Sampai kepada ahli Taurat juga pergi. Dia membuang batu mereka dan pergi. Kenapa mereka mundur? Mereka menyadari bahwa mereka berdosa. Nah, hanya satu yang berhak melempar wanita ini, yaitu Yesus. Karena orang yang tidak berdosalah yang berhak menghukum orang berdosa. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus berkata kepada perempuan itu, di mana mereka semua? Perempuan itu berkata, tidak ada Tuhan, mereka sudah pergi. Yesus berkata, aku pun tidak akan melemparkan kalian batu. Padahal hanya Yesus yang berkompeten melempar wanita ini dengan batu, karena Yesus tidak berdosa. Yesus berkata, aku pun tidak akan melempar engkau, tetapi pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Karena Yesus mengasihi, dan ada satu waktu nanti dosa wanita juga akan ditanggung oleh Yesus. Jadi semua dosa-dosa dalam perjanjian lama itu ditanggung oleh Yesus, dan dosa-dosa dalam perjanjian baru. Jadi hanya Yesus. Nah, kalau Yesus disalibkan, mengapa dia disalibkan padahal dia tidak berdosa? Sebagai syarat penebusan. Di dalam perjanjian lama, setiap domba yang akan dikorbankan menurut keluaran di sana Bapak Ibu haruslah domba yang tanpa cacat celah, dipilih. Jadi misalnya kalau domba itu ada masalahnya, disingkirkan. Harus yang sempurna, tanpa cacat celah. Dan Alkitab mengatakan bahwa nyanyian kita tadi berkata, hanya tadi nggak ditampilkan, mungkin nggak sempat diketik, kata kurang koordinasi. Anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia, tanpa cacat. Nah, jadi kesucian sebagai syarat untuk menebus. Lalu yang kedua, kesucian ini sebagai pemberian teladan moral dan ajaran. Jadi hanya Yesus yang manusia di bawah kolong langit ini yang bisa memberikan teladan yang benar. Yesus berkata kepada ahli Taurat orang Farisi, kalau aku tidak datang, kamu tidak berdosa. Tetapi karena aku sudah datang, maka kamu berdosa. Artinya apa? Sebelum Yesus datang, manusia itu punya standar kebenaran. Mereka menganggap apa yang diperbuat itu benar menurut ukuran mereka. Tetapi Alkitab mengatakan segala kebaikan manusia bagaikan kain kotor. Tetapi ketika Yesus datang, langsung berbeda.
Jadi kehadiran Yesus menunjukkan dosa manusia. Kalau Yesus tidak datang, maka mereka tidak diketahui dosa. Hukum itu ada untuk mengecek adanya pelanggaran atau tidak. Kalau nggak ada hukum, tidak ada tolak ukur apa yang kau lakukan ini salah atau enggak. Jadi ketika Yesus datang, Yesuslah menjadi tolak ukur. Akhirnya diketahui manusia itu berdosa. Nah, ketika manusia sadar manusia itu telah berdosa, maka Yesus ini menjadi ancaman. Dibongkar semua segala kebobrokan mereka. Nah, itulah Yesus. Jadi Yesus itu, kesucian Yesus itu memberi teladan moral, ya, menjadi teladan moral. Kalau kita sudah pernah mendengarkan firman Tuhan, dan kemarin juga saya ajarkan di STT, ya, ketika saya tayangkan juga mereka, Pak, tolong bagi PowerPoint sama kami, gampang kali saya mengerti. Ini pendeta-pendeta di bawah. Gampang kali kami mengerti, tolong dikasih dulu PowerPoint supaya kami bisa mengajar. Lalu saya bilang, saya hanya bisa mengajari kalian bagaimana bikin PowerPoint. Dan mereka bilang, karena PowerPoint maka ini beda dari yang lain. Selama ini saya berbagi, tetapi kali ini saya bisa mengajari kalian. Di situ saya singgung yang pernah kita dengar di sini, Bapak Ibu, yang pernah kita dengar di sini, bahwa di dunia ini semua agama di dunia mencari asal muasal manusia. Semua agama, tetapi hanya Alkitab yang bisa menjawab dengan tuntas. Apakah yang sedang dicari oleh agama-agama itu? Yang pertama adalah dari mana manusia itu berasal. Mungkin kita berpikir, oh, aku sudah tahu karena saudara sudah Kristen. Tapi di luar Kristen mereka nggak tahu. Mereka punya, oh, manusia itu berasal dari ini, berasal dari ini, berasal dari ini. Hanya Alkitab yang mengajarkan asal manusia itu. Lalu yang kedua, hanya Alkitab yang mengajarkan standar moral yang benar. Hanya Alkitab, standar moral, standar etika. Makanya dikatakan Yesus itu menjadi standar moral. Semua agama punya standar moral menurut tokoh agamanya masing-masing. Nabi ini punya standar moral, Nabi ini punya standar moral, dewa ini punya standar moral. Semua punya standar moral, tetapi nggak jelas standar moralnya. Lalu yang dicari oleh agama adalah untuk apa di dunia ini? Untuk apa manusia ada di dunia ini? Hanya Alkitab yang bisa menjawab untuk apa manusia ada di dunia ini. Kemudian setelah ini kemana? Hanya Alkitab yang menjelaskan dengan jelas dari mana manusia berasal, apa standar moralnya, dan untuk apa ada di dunia, dan kemana setelah ini. Dari Kejadian terus dijelaskan dengan begitu terang benderang. Beda dengan agama lain. Agama lain berpikir bahwa manusia itu ada dengan sendirinya. Kemudian standar moralnya, ya kalau kau tidak mau diganggu, jangan ganggu orang. Begitulah kira-kira. Tidak ada tolak ukur moral, tidak ada tolak ukur standar moral. Kemudian untuk apa di dunia ini? Dan setelah mati kemana? Agama lain berpikir bahwa mereka akan masuk moksa, mereka akan masuk regenerasi, berubah-ubah dari satu
keadaan berubah kepada keadaan yang lain. Dari manusia berubah jadi binatang, berubah terus sampai kepada puncak, yaitu dewa, Buddha. Jadi bagi mereka nggak ada surga. Hanya Alkitab yang bisa menjelaskan dengan tuntas, dan itu dijelaskan dengan mendetail dari kejadian, dari penciptaan, kemudian manusia jatuh dalam dosa, kemudian ada standar moral yaitu hukum Taurat. Orang Israel tidak bisa melakukan hukum Taurat. Ada standar moral yaitu Yesus Kristus, dan Allah menyatakan tujuan hidup manusia di dunia ini adalah untuk memuliakan Allah, dan setelah mati, kalau dia percaya pada Yesus masuk surga, dan kalau tidak percaya pada Yesus masuk neraka. Begitu jelas tujuan hidup manusia itu. Jadi makanya Bapak Ibu, Yesus itu memberikan teladan moral dan ajaran juga. Lewat ajarannya, ya. Dia begitu berkuasa, tidak seperti ahli Taurat orang Farisi. Ajarannya berkuasa karena apa? Sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Karena dia adalah kebenaran. Kebenaran artinya adalah fakta yang sebenarnya. Makanya Bapak Ibu, dia menjadi anak domba Allah yang tanpa cacat celah. Seharusnya dia bisa menghukum kita, tetapi dia justru yang membela orang percaya, menjadi anak domba Allah yang memenuhi syarat Bapa surga. Kekuasaan penebusan. Jadi penebusannya itu berkuasa karena kesucian hidupnya. Jadi kematiannya bukan karena dosanya, tetapi karena dosa orang lain ditanggung oleh dia. Nah, kita lihat lebih jauh, saudara-saudara. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dasar alasan yang kedua adalah pertukaran. Terjadi pertukaran. Harusnya kita yang dihukum, tetapi dia yang dihukum. Kalau kita lihat Bapak Ibu selanjutnya, kalau seseorang ingin menjumpai Allah, itu berarti dia minta mati. Karena apa? Allah itu suci. Allah itu bagaikan api yang menghanguskan. Allah itu kudus. Tidak ada yang bisa menghampiri Allah. Tidak ada dosa yang bisa mendekati dia, karena dia suci. Nah, jadi kalau orang zaman dahulu ingin menjumpai Allah, aku mau menyembah Allah, itu berarti kamu minta mati. Kau minta dihukum, begitu. Kau minta dimurkai. Jadi orang yang mau menghampiri Allah, itu dia sedang minta dihukum, minta mati. Karena manusia yang menghampiri Allah itu berdosa. Tetapi Tuhan memberikan solusi. Boleh engkau menghampiri aku, tetapi engkau harus memberikan pertukaran, yaitu korban. Engkau harus menukar dirimu dengan korban. Lalu orang-orang zaman dahulu mempersembahkan korban. Seharusnya Allah menghukum orang ini, tetapi murka Allah turun atasnya ini. Jadi artinya ini yang kena murka, sementara ini bebas. Ini yang disebut dengan pertukaran. Jadi kalau zaman dahulu memberikan korban persembahan, berarti dia sedang menukar dirinya dengan korban itu. Korban itulah menjadi wadah murka Allah. Kalau dia mau menjumpai Allah, siapkan dulu wadah murkaku, begitu. Kalau nggak ada korban, maka engkau akan mati di bumi, engkau akan dihukum, engkau akan binasa. Itulah cikal bakal kenapa adanya korban. Terjadi sebuah pertukaran. Dikatakan di sini, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Nah, ada seorang yang berutang kepada Yesus, kepada seorang tuan, ya. Di dalam Injil Matius sudah ditulis,
berutang 10.000 talenta. Kemudian Tuhan itu berkata, bayar utangmu. Kemudian orang ini menyembah-nyembah, dia tidak bisa membayar utang itu. Kemudian Tuhan ini berkata, jual seluruh apa yang kau punya. Tetapi dia, andai kata pun dia menjual diri, andai kata pun dia menjual seluruh apa yang dia punya, tidak bisa membayar utangnya. Karena utangnya 10.000 talenta. Berapa itu 10.000 talenta? Utangnya 10.000 talenta. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar sama dengan upah 1 hari. Kalau kita ibaratkan upah 1 hari adalah 50.000, maka kalau dia berarti utangnya 50.000 kali 6.000 kali 10.000, berarti 3 triliun rupiah. Andai kata dia seumur hidupnya membayar utang itu, dia tidak akan bisa memenuhi 3 triliun rupiah. 3 triliun rupiah itu adalah harga yang tidak masuk akal. Untuk apa orang ini berutang 3 triliun? Di zaman dahulu mana ada pengusaha yang membutuhkan modal 3 triliun. Tetapi maksud Yesus di sini adalah ini adalah utang dosa. Sekalipun dibayar seumur hidup, sekalipun dia 2 kali hidup untuk membayar, 3 kali hidup, terus berkali-kali hidup, dia tidak bisa membayar utang itu karena terlalu besar. Maka apa yang dilakukan oleh raja itu? Raja itu berkata, baiklah kalau demikian, inilah yang kasih karunia. Aku akan mengampuni segala utangmu. Nah, senanglah orang ini. Utangnya yang 3 triliun itu dihapuskan. Tetapi ketika dia menghapuskan, kira-kira siapa yang rugi, Bapak Ibu? Siapa yang beruntung, siapa yang rugi? Siapa yang beruntung? Siapa? Kita yang beruntung, orang ini yang beruntung. Yang rugi siapa? Artinya Bapak Ibu, dia rela rugi. Kerugiannya di mana? Dia kehilangan. Jadi pengampunan itu harus dibayar dengan sebuah pengorbanan. Dan utangnya itu segini. Dia rela menghapuskan utangnya, rela Tuhan itu rugi, tetapi pada akhirnya Tuhan itu sendiri yang berkorban. Harusnya ini berkorban, tapi Tuhan ini sendiri yang berkorban. Itulah yang disebut dengan Yesus Kristus untuk membayar pengampunan kita, membayar hutang dosa kita. Dia tidak seenaknya. Ada agama lain berkata, kalau di YouTube Bapak Ibu lihat, kalau dia itu Allah Maha Kuasa, kenapa tidak dari surga saja dia katakan, oke, dosamu yang besar kuampuni, kuhapuskan. Kan gampang bagi Allah mengatakan itu katanya. Tapi Allah kita tidak seperti itu. Allah kita itu adil, ya. Allah kita itu adil. Allah kita itu punya kasih. Setiap pengampunan ada pengorbanan. Setiap pendamaian ada pengorbanan. Tidak seenaknya ngomong, ya. Tuhan itu tidak seperti itu. Tetapi ada pengorbanan. Ketika dia mengatakan, aku menghapuskan, dia sendiri yang membayar, menggantikannya lewat apa? Lewat pengorbanan putranya, Yesus Kristus. Keadilan Allah, Allah itu adil. Ini semua manusia berdosa. Allah itu adil, dan ketika manusia itu berdosa, manusia itu telah berada di bawah murka Allah. Jadi setiap dosa harus dihukum. Jadi tidak seenaknya saudara-saudara, udah kuampuni. Ada harga dari sebuah pengampunan.
Harus ada seseorang yang membayar. Seperti raja ini ketika dia berkata, aku mengampuni utang yang 3 triliun, tetapi ada sesuatu yang hilang dari diri Allah. Bagaimana untuk memenuhi kepuasan Allah ini? Dia memberikan seorang manusia untuk membayarnya, yaitu Yesus Kristus yang rela berkorban supaya hati Bapa puas loh, karena sudah hilang 3 triliun lalu dibayar. Begitu kira-kira ya. Jadi manusia yang berdosa sudah ada di bawah penghukuman Allah, di bawah murka Allah. Itulah keadilan Allah. Dan kemudian kita lihat yang berikut. Karena Allah itu adil, harus ada seseorang yang rela berkorban. Jadi Yesus itu berkorban bukan karena dipaksa, bukan karena kewajiban. Nah, ketika saya sampaikan ini kepada mahasiswa juga, Yesus itu tidak wajib menyelamatkan. Langsung, Yesus itu tidak bersalah kalau kita tidak diselamatkan. Allah tidak bersalah kalau kita nggak diselamatkan. Tidak hak manusia untuk diselamatkan, nggak ada haknya. Kalau hak kan kita bisa, misalnya kita pergi ke pesta, kita kasih amplop, lalu kita mana makanan yang saya mau bawa pulang. Saudara bisa berhak karena saudara telah memberikan amplop saudara. Nah, saudara bisa berhak. Nah, kita itu diselamatkan bukan hak kita, karena kita sudah di bawah murka. Kenapa berdosa? Wajib dihukum. Tuhan sudah bilang, kalau kau makan buah ini, engkau akan mati. Tapi kenapa Allah kenapa Yesus mati? Itu karena keputusannya Yesus. Ketika Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, atau doanya di Getsemani, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Artinya, Yesus itu yang memilih, memutuskan. Andai kata dia tidak memutuskan, udah manusia gak selamat. Itu yang disebut dengan kasih karunia. Jadi saudara-saudara itu, saudara dan saya itu, kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, tapi karena pengorbanan Yesus. Dia sendiri yang memutuskan untuk menyelamatkan kita. Bukan karena kita sobek-sobek dia atau kita cari-cari perhatian sama dia, tidak. Tidak ada yang bisa menarik hati Tuhan dalam hal keselamatan supaya kita selamat. Kita tidak bisa mengancam-ancam Tuhan seperti seorang anak. Ya, jangan kau ke jalan, nanti ada mobil. Lalu anak ini pura-pura apa untuk ngancam-ngancam mamanya. Mau ke pasar dia. Ditengok mamanya ini. Jangan nanti kata bermobil. Padahal anak ini ngancam-ngancam. Kita nggak boleh mengancam-ngancam Tuhan dalam hal keselamatan. Karena misalnya ditabrak, konteks keselamatan ya, kalau ditabrak bukan salah Tuhan. Ini dalam konteks keselamatan. Kita nggak bisa mengancam dan kita nggak bisa cari perhatian, pura-pura terbentuk, pura-pura cemburu supaya diselamatkan masuk surga, enggak. Atau pura-pura baik supaya masuk surga, enggak. Karena kita sudah baik atau jahat menurut kita sudah di bawah hukuman. Sudah akan masuk neraka, entah kau baik, entah kau jahat. Dan segala kebaikan manusia bagikan kain kotor. Tetapi ada seorang yang rela, yang memutuskan untuk membayar utang dosa itu, di mana Bapa telah kehilangan 3 triliun itu.
pelanggaran kita, dan akhirnya hukuman Allah tertimpa kepada Yesus. Ini yang disebut dengan pertukaran. Saudara telah ditukar oleh Yesus. Harusnya saudara dan saya yang masuk neraka. Harusnya saudara dan saya yang harus binasa. Tetapi Yesus telah tukar hidup kita. Amin. Saudara anak Tuhan, ketika merenungkan ini, tidak ada yang bisa dia katakan selain menangis di menyembah. Terima kasih Tuhan. Apalah yang bisa dikatakan? Apalah yang bisa dikatakan dengan ini semua? Membuat judul ini pun, judul khotbah ini sepertinya ketika saya baca ayat ini, kayaknya tidak ada judul yang tepat untuk melukiskannya. Tidak ada kata-kata yang indah yang bisa kita ucapkan selain berdiam diri, bersyukur, menangis di hadapan Tuhan. Terima kasih. Hanya itu. Terima kasih. Dia menukar diri saudara dan saya. Makanya ada nyanyian, dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Tidak ada yang bisa kita katakan lagi selain terima kasih. Terima kasih. Kita tidak pintar merangkai sebuah puisi untuk kita sampaikan kepada Yesus. Tidak bisa. Dan tak cukup. Selain memuji menyembah. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Dia menukar diri kita. Dia yang berkorban. Andai kata dia tidak ada yang berkorban, kita nggak selamat. Tetapi dia memilih untuk berkorban, akhirnya murka Allah. Harusnya kita dimurkai, tetapi dosa dan pelanggaran kita ditimpakan kepadanya. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Allah harus menghukum dosa. Dan kalau Allah menghukum manusia, maka tidak ada yang selamat. Tetapi dosa kita ditanggung dalam dirinya di Kalvari. Dia menukar diri kita dan dia rela, dia putuskan. Nah, ketika dia putuskan, dia tidak tertawa. Dia ditinggalkan oleh Bapa. Dan saudara-saudara, ada tadi WA dari teman pendeta membagi kami begini kata-katanya, indah sekali. Ya, kata-katanya begini. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kata meninggalkan dari ayat di atas disebutkan dengan eglakatalimo dalam bahasa Yunani, yang artinya ditinggalkan tanpa pertolongan. Tadi malam juga kami tonton YouTube dari Kejadian sampai Wahyu intinya, dan di sana Ishak dipersembahkan oleh Abraham. Ishak tidak sangka, dia mengambil pisaunya, dan sama seperti apa yang dikatakan Ishak, itulah yang dikatakan Yesus. Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Abraham tidak menolong karena memang sudah sebuah keputusan. Dan Yesus juga demikian. Mengapa engkau tinggalkan aku? Dia ditinggalkan tanpa pertolongan. Supaya apa? Ayat ini berkata, pendeta ini menjelaskan, perkataan di atas adalah salah satu perkataan Yesus di kayu salib yang rela ditinggalkan oleh Bapaknya tanpa pertolongannya, supaya
supaya Yesus tetap bersama kita untuk menolong kita. Artinya dia menempatkan diri di posisi kita. Dia menukar kita dengan nyawa. Dan yang terakhir, saudara-saudara, kita lihat dalam Roma 5:7-8, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dikatakan di sini, tidak mudah seorang memati untuk orang benar. Orang yang adil, dalam terjemahan yang lain, orang yang adil. Gak mudah. Tetapi untuk orang yang baik, orang yang berbuat baik sama kita, orang yang sudah menolong kita ketika kita susah ditolong, ketika kita butuh bantuan ditolong. Mungkin untuk orang baik ini kita mau rela mati. Tetapi untuk orang jahat, siapa yang mau mati? Siapa yang rela mati untuk orang jahat? Tetapi Alkitab mengatakan, tetapi Yesus rela mati untuk orang jahat, yaitu kita. Yesus, orang berdosa. Kemudian ketika Yesus menukar kita, hasilnya adalah kita lihat Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang ketiga, pembenaran. Akhirnya kita dibenarkan, ya. Ini orang-orang yang percaya pada Yesus. Dan kita dulu adalah orang berdosa, orang yang jahat. Tapi ketika kita percaya pada Yesus, lalu kita berpindah ke dalam hidupnya, lalu kita dibenarkan. Ketika kita dibenarkan, ini adalah kebenaran. Ilustrasinya, kita dulu adalah manusia yang jelek, yang penuh dosa, yang tidak berbentuk begitu. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus, kita masuk ke habitat yang baru. Ketika kita masuk ke habitat yang baru, belum kita berbuat apa-apa, kita sudah dibenarkan. Ini yang disebut dengan kebenaran secara de jure, secara posisi kita dibenarkan. Dan tetapi dalam Yesus, dalam kebenaran ada damai sejahtera yang kita alami. Kita belum berubah, tetapi ada damai di dalam Dia karena penerimaannya. Dia menerima kita. Nah, kemudian setelah Dia menerima kita, apa yang terjadi? Ini yang disebut dengan ada perubahan hati, ada perubahan pikiran, ada transformasi hati dan pikiran. Nah, kalau kita sudah ada dalam Tuhan, pikiran kita diubah. Kalau kita ada di habitat yang baru, tentu kan kita harus sadar apa budaya dalam habitat yang baru ini. Kita dulu ada di dalam habitat yang lama. Setelah kita dipindahkan ke habitat yang baru, kan cara berpikir kita jadi berubah. Nah, setelah kita dipindahkan ke dalam habitat yang baru, ini yang disebut dengan de facto. Kebenaran ini harus menjadi fakta hidup kita. Kita harus menyadari, akhirnya kita berubah dari hari ke hari hingga semakin serupa dengan Dia. Ada transformasi, ada perubahan. Itulah yang Yesus lakukan bagi kita. Itulah Paskah. Di dalam ayat ini kita sudah lihat ayat yang begitu singkat. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya, haleluya.